Salam saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita patut bersyukur bisa berjumpa kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 Menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara, marilah kita menyiapkan hati kita dengan doa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami terus bisa belajar dan membaca firman-Mu, merenungkannya. Kami mohon terus kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus memenuhi kami, memberikan kami hikmat, menolong kami untuk kami dapat pengertian dan kami dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman. Tuhan, terangi hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini renungan kita berjudul Menjadi Hamba Kristus. Nah, firman Tuhan saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 dan ayat 2 yang bunyinya demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, nah, firman Tuhan ini dalam surat 1 Korintus ini ditulis atau ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pada waktu itu sedang terjadi perpecahan. Gereja terpecah-pecah menjadi beberapa kelompok. Ada yang mengaku kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, dan juga ada yang berkata kami kelompok Kristus. Sebagaimana kita bisa baca dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12. Dalam hal ini Rasul Paulus mengajak jemaat untuk memandang mereka sebagai hamba-hamba Kristus dan pelayan. Di dalam teks Yunani, ayat ini berbunyi demikian. Kira-kira terjemahan harafiahnya saya buat begini. Hendaklah orang menyebut kami budak-budak Kristus dan pelayan-pelayan rahasia Allah. Itu kira-kira terjemahan harafiah yang saya buat sendiri. Paulus menyebut dirinya budak. Digunakan kata Yunanya huperetes. Budak Kristus atau huperetes Kristus. Dan pelayan, sedangkan kata pelayan dari kata oikonomos. Ya. Jadi Paulus menyebut dirinya sebagai huperetes Kristus dan oikonomos rahasia Allah. Nah, huperetes ini diterjemahkan menjadi kata hamba oleh LAI yang sebenarnya adalah seorang budak. Huperetes adalah budak yang melayani dalam sebuah kapal sebagai pendayung-pendayung kapal. Itulah huperetes. Jadi mereka adalah tahanan-tahanan budak-budak yang diikat untuk mendayung kapal agar kapal yang besar itu bisa berlayar. Sedangkan oikonomos berarti seorang pelayan rumah. Ya, berasal dari kata oikos itu rumah, sedangkan nomos itu hukum atau norma. Jadi ini pengertiannya seorang yang bekerja di rumah, pelayan rumah. Ya, jadi siapapun yang dipanggil Tuhan melayani dia tidak perlu mengkultuskan orang tersebut. Ya, siapapun yang dipanggil oleh Tuhan, seperti Paulus, Apolos, Kefas. Mereka adalah budak-budak, mereka adalah hamba-hamba Kristus dan pelayan rahasia Allah. Sebagai huperetes, sebagai pendayung-pendayung yang terikat kakinya satu dengan yang lain, dan mereka mengayuh kapal atas komando seseorang agar dapat bergerak serentak dan bersama-sama. Nah, Paulus berkata, hendaklah kalian memandang kami sebagai budak-budaknya Kristus. Kami bergerak melakukan komando Kristus. Kami diikat menjadi satu dengan yang lain untuk menjalankan kapal dengan mengayuh kapal dipimpin oleh Kristus. Dan kepada kami diberikan rahasia Allah, dipercayakan sebagai pengurus rumah Allah. Jadi zaman sekarang ini pun ada juga yang kita mendengar atau kita tahu bermunculan gereja-gereja yang dibangun dengan tembok-tembok sebagai pengikut si A, pengikut si B, pengikut si C. Si A diakui sebagai yang urapannya lebih hebat, si B yang khotbahnya lebih paling benar, si C yang karunia paling luar biasa, dan banyak lagi.
sehingga setiap anggotanya mengkultuskannya sebagai pemimpin mereka seperti Tuhan sendiri yang bersabda tanpa salah. Luar biasa. Sesungguhnya siapapun dia adalah budak-budak, hamba-hamba. Dia adalah pendayung yang harus mendayung bersama-sama dengan yang lain agar kapal tidak oleng dan tidak salah arah. Dan dia juga adalah pelayan di rumah Allah. Dia hanya seorang pelayan. Oleh sebab itu baiklah, siapapun kita sebagai pelayan Tuhan, sebaiknya kita memandang diri kita sedemikian. Bukan menempatkan diri kita lebih tinggi daripada jemaat yang kita pimpin. Seorang budak yang menundukkan dirinya di bawah komando tuannya. Dan kita, komando tuan kita adalah Kristus sendiri. Dan sesungguhnya kita semua juga adalah budak-budak dan pelayan-pelayan Kristus. Oleh sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, marilah kita mengayuh serentak agar kapal ini berjalan ke tujuan dan arah yang benar. Yesuslah nakodanya. Kita hanya pelayan-pelayan di rumah Allah sebagai orang-orang yang bekerja bersama-sama, bergandengan tangan, mengayuh perahu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.